Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, saudaraku. Jumpa lagi dengan Gus Luken Sunarto pada Klinik Bahasa dan Sastra Indonesia. Kegiatan literasi ke-11, Gus Luken akan menyampaikan pentingnya penggunaan kata baku, bagian 1. Insya Allah ini nanti akan saya sampaikan bagian per bagian, karena saya akan membongkar isi kata-kata baku dari PUB. Ya. Ini saudaraku, langsung saja saudaraku, kita ingatkan apa yang dimaksud dengan kata baku dan tidak baku. Ini seorang penulis ini perlu memahami betul tentang ciri dari kata baku maupun kata tidak baku. Karena dengan demikian mereka nanti akhirnya supaya penulis yang satu dengan yang lain antar daerah bisa satu, bisa sama, karena ini pedomannya satu, yaitu bahasa Indonesia sesuai dengan PUEB kan begitu. Ya. Kalau dulu ejaan yang disempurnakan, jadi ejaannya sama. Oke, saudaraku, pentingnya memahami kata baku dan tidak baku ini ada 3 fungsi, saudaraku. Yang pertama sebagai fungsi pemersatu. Di sini penggunaan kata baku dan tidak baku ini bisa mempersatukan, menghubungkan semua penutur dari berbagai macam bahasa daerah yang berbeda-beda. Jadi mereka jelas, oh yang baku seperti itu, yang dari bahasa daerah, dialek daerah seperti itu. Nah, bahasa baku dapat dijadikan pemersatu masyarakat-masyarakat daerah menjadi satu bangsa. Ingat pada isi Sumpah Pemuda, ini satu bahasa, bahasa Indonesia, ini kan begitu. Maka ini sebagai bahasa Indonesia ya berfungsi sebagai pemersatu, sebagai bahasa nasional kan gitu. Yang kedua, penggunaan memahami kata baku dan tidak baku berfungsi sebagai pemberi kekasan. Kita ingat bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, karenanya maka bahasa baku dapat memperkuat rasa nasionalisme masyarakat daerah yang bersangkutan. Sama-sama milik Indonesia, satu bahasa, satu bangsa, yaitu Indonesia, kan begitu. Nah, yang ketiga, berfungsi sebagai pembawa kewibawaan. Ini kata baku di Indonesia sudah menjadi satu aturan dalam penulisan surat atau tulisan resmi. Maka surat yang dibuat oleh sekolah di Jawa Timur dengan surat yang dibuat oleh sekolah-sekolah di luar Jawa Timur secara resmi bentuknya sama, kan begitu. Model ejaannya, strukturnya sama. Karena itu di sana kewibawaan bahasa Indonesia terjaga di sana. Membawa wibawa atau prestise seseorang, kesederajatan dengan peradaban yang dikagumi melalui pemerolehan bahasa baku sendiri, bukan bahasa baku bahasa lain, kan begitu ya. Oke, saya teruskan. Penggunaan bahasa baku, kata baku ini kalau skop kecil adalah kata baku, skop lebih besar adalah kalimat baku, skop secara sempurna adalah bahasa baku. Ya. Kita anggap saja secara yang lebih besar, ya. Skopnya adalah penggunaan bahasa baku. Ini digunakan untuk membuat surat dinas, surat edaran, dan surat resmi lainnya. Membuat laporan, membuat karya tulis ilmiah, membuat nota dinas, membuat surat lamaran pekerjaan. Saat musyawarah atau diskusi, semua menggunakan bahasa baku.
Ya, saat berpidato dan rapat dinas, surat menyurat antar organisasi, instansi atau lembaga dan lain sebagainya. Ini semuanya menggunakan kata atau bahasa baku. Lalu apa yang disebut dengan kata baku atau bahasa baku? Kita lihat ciri-cirinya, saudaraku. Kata baku, penggunaannya sudah sesuai dengan kaidah atau pedoman bahasa Indonesia yang telah ditentukan. Ini terkait dengan ejaan, saudaraku. Kata yang sudah benar dari segi aturan maupun ejaan kaidah bahasa Indonesia. Kalau dulu kaidahnya dikenal sebagai ejaan yang disempurnakan. Sampai dengan tahun 2015. Nah, sekarang setelah tahun 2015, dengan adanya proses, kemudian Kongres Bahasa Indonesia, maka diistilahkan menjadi kaidah PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ini digunakan sejak tahun 2015 hingga sekarang. Kata baku digunakan dalam bahasa baku. Sementara ciri bahasa baku, A. Kata baku tidak dapat berubah setiap saat. Ini berubahnya harus melalui kongres bahasa. B. Bukan merupakan bahasa percakapan sehari-hari. Ini saudaraku. C. Tidak terpengaruh bahasa asing. Tidak terpengaruh bahasa daerah. Yang D. E. Memiliki minimal subjek dan predikat apabila ini dalam bentuk kalimat baku. Penggunaan kata baku sesuai dengan konteks di dalam kalimat. Kata baku tidak mengandung arti pleonasme atau lebih dari apa yang diperlukan. Jadi itu. Dan yang terakhir, kata baku mempunyai arti yang pasti, tidak rancu. Ini saudaraku. Sebaliknya untuk kata-kata yang tidak baku atau non baku, ini adalah kata yang tidak benar dari segi aturan maupun ejaan kaidah bahasa Indonesia. Tidak sesuai dengan PUEBI. Maka nanti saya contohkan kalimat yang tidak baku atau non baku, jangan digunakan. Artinya ini tidak sesuai dengan PUEBI. Yang kita gunakan adalah yang sesuai dengan PUEBI, yang benar atau yang baku. Kata yang digunakan tidak sesuai dengan pedoman atau aturan kaidah sudah ditentukan, ini tidak baku, saudaraku. Ciri dari kalimat atau bahasa tidak baku, ya tentu saja kebalikan dari bahasa baku setidaknya. A. Tidak memiliki subjek atau predikat atau keduanya. Kalau ini dalam berupa kalimat ini. B. Menggunakan kata-kata, frase atau bentuk lain yang tidak perlu. Dapat terpengaruh bahasa daerah atau bahasa asing. Kalau di baku tadi tidak terpengaruh karena resmi. Satu Indonesia Raya sama, terpengaruh oleh perkembangan zaman. E. Digunakan dalam pembicaraan santai sehari-hari. Kalau baku digunakan secara resmi. Tadi sudah kita munculkan penggunaannya. Nah, ini saudara, mulai dari 1 sampai 8 penggunaan ini. Wajib menggunakan bahasa baku. Oke. Ciri yang berikutnya, ciri kalimat yang tidak baku, dapat dibuat oleh siapa saja sesuai keinginannya. Oke, ejaan yang digunakan tidak tepat atau tidak sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. H. Bersifat ambigu, banyak tafsir. Rangkap makna. Ya. Preposisi tidak digunakan dengan tepat. Ya. Salah dalam menggunakan kata depan. Dalam kalimat tidak baku. Baik, saudaraku, langsung saja saya contohkan penggunaan kata-kata non baku maupun kata baku dalam bahasa Indonesia. Ingat, yang kita gunakan yang benar adalah yang baku. Yang non baku lupakan saja, kan gitu ya. Contoh nomor 1,
anak kedua dari Pak Ana sudah balik. Tulisannya saudaraku, saya beri merah, balik. Asalnya memang seperti itu, tetapi setelah masuk dalam bahasa Indonesia disesuaikan dengan ejaan bahasa Indonesia menjadi kalimat yang kedua. Anak kedua dari Pak Ana sudah balik. BALIG ini yang baku. Contoh yang nomor 3. Pak Tony mengajarkan cara menulis huruf abjad pakai T. Ini non baku. Maaf, salah ketik cari ya, seharusnya cara ya. Yang keempat, ini yang baku. Pak Tony mengajarkan cara menulis huruf abjad menggunakan D, ini yang baku. Kalimat yang kelima, harga cabai pagi ini sudah mulai naik, ini non baku. Langsung ditulis sesuai dengan ucapannya B. Padahal tulisannya berbeda dengan yang diucapkan. Seharusnya ditulis nomor 6 yang baku. Harga cabai, kan di sana ada diftong, ai, oi, au, kan begitu, cabai. Nah, ini. Tapi membacanya kan cabai kan begitu. Ya, tulisannya cabai, gitu. Santai, santai. Nah, itu. Oke, yang baku. Yang nomor 7, saudaraku. Penulisan daftar menggunakan P, ini tidak baku. Sedangkan yang nomor 8 namanya sudah ada di daftar menggunakan F, ini yang baku. Yang terakhir, langkah ini lebih efektif. Ini pakai P, salah. Ini non baku saudaraku. Dan yang 10 ini yang baku. Langkah ini lebih efektif menggunakan F, ini yang baku. Itulah tadi 5 kata baku yang kita gunakan secara benar. Oke. Demikian saudaraku, mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.